Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suparni SPD MPD selaku dosen pembimbing skripsi saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Iwan Kuswidi SPD MSc serta Bapak Reha Aska MPD selaku dosen penguji skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Erni Yuliana, NIM 1660051. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Subjek Spesifik Pedagogi atau SSP materi turunan kelas 11 menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan tutor sebaya untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Saya awali dari latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dari penelitian saya yaitu pendidikan menentukan kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan dengan sistem pendidikan yang baik dan terencana. Kemudian yang kedua, matematika atau peran matematika. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern. Matematika memiliki peran penting dalam memecahkan suatu permasalahan. Dari data hasil PAS mata pelajaran matematika siswa kelas 11 SMA Muhammadiyah 1 Muntilan diperoleh rata-rata 65,48 dengan kriteria ketuntasan minimal 75 dari skor total 100. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika siswa masih rendah. Kemudian untuk memperkuat argumen tersebut, saya melakukan studi pendahuluan yang mengkhususkan pada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dan diperoleh rata-rata 50,84 dari nilai maksimal 100. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa masih rendah. Selanjutnya, dari hasil wawancara tidak struktur yang saya lakukan dengan guru mata pelajaran didapat bahwa guru masih menggunakan LKS yang sama dari tahun ke tahun, metode pembelajaran yang selalu sama atau monoton, dan hal tersebut dilakukan oleh guru untuk mempertimbangkan keefektifan waktu agar semua materi itu bisa tersampaikan. Namun hal tersebut menyebabkan munculnya suatu permasalahan matematika, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang rendah. Untuk itu perlu dikembangkan subjek spesifik pedagogi atau SSP yang mampu memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan model dan metode tertentu. SSP difokuskan pada penyusunan RPP, LKS, instrumen penilaian, di mana di dalam LKS itu terdapat media pembelajaran yang digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, dengan permasalahan tersebut, pembelajaran berbasis masalah perlu diterapkan, di mana model PBL pada proses pembelajarannya dilakukan secara berkelompok. Dengan PBL akan tercipta pola pikir matematis yang akan melatih social learning siswa. Nah, kemudian salah satu metode yang digunakan dalam model PBL yaitu metode tutor sebaya, di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan pada setiap kelompok terdapat salah satu siswa yang bertindak sebagai tutor. Sebelum proses pembelajaran dilakukan, tutor diberi pelatihan terlebih dahulu oleh peneliti. Nah, kemudian rumusan masalah dari penelitian saya yaitu bagaimana pengembangan subjek spesifik pedagogi atau SSP materi turunan kelas 11 menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dengan metode tutor sebaya untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang valid. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengembangkan SSP materi turunan kelas 11 menggunakan model PBL dengan metode tutor sebaya untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Kemudian spesifikasi produk yang diharapkan yaitu dalam seperangkat SSP itu terdapat petikan silabus, RPP, LKS siswa, LKS pedoman guru, kemudian media pembelajaran serta instrumen penilaian. Selanjutnya, landasan teori dari penelitian saya yaitu model PBL, metode tutor sebaya, kemudian PBL dengan tutor sebaya, kemampuan pemecahan masalah, aplikasi turunan, subjek spesifik pedagogi, kemudian yang terakhir SSP PBL dengan tutor sebaya. Selanjutnya, metode penelitian dari penelitian saya yaitu menggunakan desain pengembangan model ADDIE. Dengan prosedur pengembangannya, yang pertama itu analisis,
kedua desain, ketiga development atau pengembangan, keempat implementation, dan yang kelima evaluation. Namun karena adanya wabah COVID-19 di mana saya sebagai peneliti tidak bisa menerapkan atau mengimplementasikan produk saya ke dalam kelas dengan skala yang besar, sehingga penelitian dibatasi sampai tahap pengembangan saja, di mana pada tahap analisis itu meliputi analisis materi, analisis karakteristik siswa, kemudian analisis kebutuhan guru. Tahap perancangan meliputi menyusun peta kebutuhan SSP, menyusun kerangka SSP, serta melengkapi unsur-unsur SSP dan menyusun instrumen penelitian. Selanjutnya tahap pengembangan yang dilakukan dengan menulis SSP, menyunting produk awal SSP, analisis data validitas, dan menguji cobakan SSP secara terbatas via online. Selanjutnya instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu lembar skala penilaian SSP Matematika model PBL dengan tutor sebaya. Lalu teknik analisis instrumennya yaitu dengan melakukan validasi skala penilaian SSP. Validasi skala penilaian SSP dilakukan oleh 2 dosen dan 1 guru mata pelajaran matematika. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan pemberian lembar penilaian perangkat pembelajaran kepada validator. Selanjutnya teknik analisis data yang pertama yaitu dengan penilaian yang didapat yang dalam bentuk huruf itu diubah menjadi skor, kemudian menghitung skor rata-rata, yang ketiga mengkonversi skor rata-rata menjadi skor kualitatif, dan yang keempat dicari persentase keidealannya. Nah, dari penelitian yang saya lakukan didapatkan hasil bahwa penelitian ini telah berhasil mengembangkan subjek spesifik pedagogi materi turunan kelas 11 menggunakan model pembelajaran PBL dengan tutor sebaya untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang mempunyai kualitas sangat baik berdasarkan hasil penilaian oleh validator dengan skor 142,33 dari skor maksimal 180. Nah, SSP ini memperoleh persentase keidealan 79,07% yang melalui 3 tahap pengembangan, yaitu analisis, desain, dan development. Nah, kemudian pada tabel tersebut terdapat hasil penilaian kualitas SSP secara keseluruhan, yaitu dengan skor total yang sudah saya sebutkan yaitu 142,33, persentase keidealan 79,07 dengan predikat sangat baik. Lalu dari hasil penilaian kualitas SSP pada setiap komponen di mana dibagi menjadi 3 komponen yaitu komponen pertama kemampuan menyusun RPP mata pelajaran, komponen kedua lembar kerja siswa atau LKS, dan komponen yang ketiga yaitu instrumen penilaian, di mana pada setiap komponen dengan nilai tertinggi yaitu diperoleh pada komponen instrumen penilaian, dan komponen terendah pada LKS lembar kerja siswanya. Selanjutnya penelitian menunjukkan bahwa peneliti telah berhasil mengembangkan SSP matematika materi turunan kelas 11 menggunakan model problem based learning dengan tutor sebaya untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang telah memenuhi kriteria valid, sehingga SSP ini layak untuk diimplementasikan dalam pembelajaran matematika dan dapat menjadi salah satu perangkat pembelajaran yang bermanfaat dan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Namun, karena adanya COVID-19, SSP ini tidak dapat diimplementasikan dalam kelas dengan skala yang besar, sehingga SSP ini hanya dibatasi sampai pada tahap validasi oleh ahli. Dari penelitian yang saya lakukan diperoleh kesimpulan yang pertama, SSP dikembangkan melalui model pengembangan ADDIE yang terbatas pada 3 tahap. Tahap analisis yang meliputi analisis materi, karakteristik siswa, dan kebutuhan guru. Kemudian tahap perancangan meliputi penyusunan peta kebutuhan SSP, kerangka SSP, melengkapi unsur-unsur SSP, dan penyusunan instrumen penelitian. Selanjutnya, tahap pengembangan dilakukan dengan menulis SSP, menyunting produk awal SSP, analisis data validitas, dan menguji cobakan SSP secara terbatas via online. Yang kedua yaitu analisis data kevalidan dilakukan berdasarkan penilaian 3 validator ahli yang hasilnya adalah SSP
SSP materi turunan kelas 11 menggunakan PPL dengan tutor sebaya berhasil memperoleh predikat sangat baik dengan persentase 79,07%, sehingga SSP matematika ini telah teruji valid dan layak untuk diimplementasikan dalam kelas dengan skala besar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.